Pilihan yang sulit. Jovita sebenarnya tidak ingin meninggalkan Leon. Ia juga menginginkan sebuah keluarga seperti keluarga yang dipenuhi banyak cinta. Ia ingin lelaki seperti ayahnya, lelaki yang begitu mencintai istrinya dan begitu sayang padanya. Bagi seorang Jovita, ia belum menemukan kekuatan cinta seperti yang diberikan ayahnya kepadanya dan untuk ibunya. Maka, sebelum ia memutuskan pergi, ia masih berharap Leon dapat menerima mereka berdua dengan bayi dalam kandungannya, bukan hanya dirinya sendiri. Ia memberanikan diri menelepon Leon dari kamarnya. Ia mendapatkan nomor Leon dari Hendra, anak buah Leon yang berjaga di bagian gudang di villa itu. Nomor Leon sudah aktif karena ia sudah tiba di kota Penang, Malaysia. Halo Pak Leon. Hara, ada apa? Kalau kamu ingin memohon untuk Peter, aku berharap jangan lakukan itu. Rico tadi sudah menghubungiku. Hara, apa yang aku lakukan saat ini, semua untukmu. Kita akan bicara di rumah saja. Tunggu aku pulang, oke? Baiklah, Pak Leon. Aku minta maaf. Untuk apa? Hara, aku minta maaf. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya ya. Kebetulan orang yang aku temui sudah datang. Leon menutup teleponnya. Maaf Pak Leon, kali ini aku harus melakukannya. Jovita membatin. Baiklah, aku memutuskan pergi saja. Karena Leon juga menolaknya. Pergi, hal yang terbaik dari sini. Aku tidak ingin mereka dalam bahaya karena aku. Kak Rico sangat kecewa. Aku bahkan bukan istri Leon, tetapi mereka semua harus mengorbankan nyawa demi aku. Aku harus menjauh dari mereka, karena yang diinginkan Bokoy hanya aku. Baiklah, Kak Rico benar. Mereka layak merasakan hidup tenang. Leon berangkat ke Malaysia untuk menemui seorang mantan jaksa yang saat ini tinggal di kota Penang, Malaysia. Lelaki itu pernah menangani kasus kejahatan Bokoy. Namun pada akhirnya ia dijebak dan dipecat. Leon ingin membuka kasus lama itu dan melawan Bokoy dengan hukum. Leon yakin tidak akan mudah menjatuhkan lelaki tua itu. Namun ia akan mencoba untuk melawannya kembali. Melawan dengan senjata, siapapun tidak akan mampu. Saat Leon bekerja keras ingin mengalahkan Bokoy, ingin melawan dengan hukum, Jovita bekerja keras ingin menyelamatkan Peter. Ia yakin Peter masih hidup, selagi berkas rahasia milik Bokoy di tangan Peter. Jovita meminta tas ransel miliknya dan kopernya miliknya dibawa ke villa. Namun ditolak Rico atas perintah Leon. Tidak ada cara lain. Jovita terpaksa mencari cara meninggalkan villa. Siang itu, Rico akan terbang ke Jakarta mengambil barang. Mendengar hal itu, Jovita diam-diam masuk ke dalam helikopter dan bersembunyi di jok belakang. Jovita yang sudah mempelajari bangunan rumah Leon mengetahui selak-beluknya. Ia bisa masuk ke dalam helikopter dan keluar dari villa. Tidak ada yang menyadarinya kalau Jovita telah meninggalkan villa karena kamar terkunci dari dalam. Setelah beberapa lama terbang di helikopter, saat tiba di lantai atap dan Rico keluar, ia juga keluar dan turun mengendap-endap. Turun melalui pintu darurat. Lalu, dengan diam-diam, ia masuk ke dalam kamar yang ia pernah tinggalkan. Benar saja, tas ransel miliknya ada di sana. Setelah mendapatkan tas ransel miliknya, ia tahu kalau Leon akan melihat apa yang ia lakukan dan mungkin akan sangat kecewa padanya. Jadi, Jovita menulis surat singkat untuk Leon dan meletakkannya di kamar itu. Tuh, Pak Leon. Saat Bapak menemukan surat singkat ini,
Saya sudah pergi jauh. Pak Leon, terima kasih atas segala kebaikan Bapak yang telah peduli pada saya. Mungkin Bapak berpikir kalau saya orang yang tidak tahu diri dan tidak takut mati. Sesungguhnya saya takut, Pak Leon. Tetapi saya tidak bisa membiarkan Om Peter mati sia-sia. Aku akan meneruskan apa yang sudah kami mulai. Aku tidak marah sama Bapak karena tidak menolong Peter. Tapi saya ingin menolongnya dengan caraku. Tolong maafkan saya, Pak. Saya akan menolongnya. Dia bukan hanya sekedar bodyguard untuk saya, tetapi dia om dan keluarga yang saya miliki satu-satunya saat ini. Tolong mengerti, Pak. Oh, karena kamu menolak kehadirannya, saya akan membereskan. Saya tidak akan menuntut apa-apa. Jangan khawatir denganku. Saat ini, aku sudah menjadi wanita yang kuat. Terima kasih. Jovita Hara. Setelah menulis surat untuk Leon, ia meletakkan di meja kamar yang pernah ia tempati. Rumah Leon di Jakarta terlihat sangat sepi, karena anak buah Leon ada di villa semua untuk menjaganya. Maka saat ia di rumah di Jakarta, tidak ada yang menyadari kedatangannya. Ia tahu jam sibuk para asisten rumah tangga di dapur. Setelah ia mengambil ponsel dan beberapa kertas penting dan identitas, ia menemui Bu Atin yang saat itu lagi berbaring di kamarnya karena sedang sakit. Non Hara, wanita itu kaget dan duduk. Bibi, bukannya kamu lagi di villa? Bi, saya meminta maaf karena tidak terus terang padamu. Saya hamil. Saya sudah tahu, sayang. Karena itulah aku meminta Pak Naga menahanmu. Tapi dia menolak kehadiran bayi ini, Bi. Apa? Bu Atin menutup mulutnya dengan kaget. Apa dia masih mempertahankan prinsip itu? Iya, dia hanya ingin aku, tidak ingin bayinya. Lalu apa yang kamu rencanakan, Nak? Bu Atin sangat sedih. Sebenarnya saya juga sedang sakit, Bi. Berat rasanya menjalani dalam keadaan sakit dan mempertahankannya. Jadi aku ingin menyerah padanya. Belum lagi Boko yang mengincar nyawa ini. Mendengar Kak Riko mengeluh tentang aku memutuskan menjauh demi kebaikan semua orang. Hari ini aku sudah buat janji dengan seorang dokter. Oh Tuhan, Pak Leon. Bi, saya butuh bantuanmu. Wanita itu menangis sedih. Aku pikir Leon sudah mengubah pendiriannya. Aku pikir dia akan mau memiliki anak jika kamu yang melahirkannya. Ternyata tidak. Bi, kita tidak bisa memaksanya. Mungkin trauma masa lalu itu belum pulih sepenuhnya. Aku tidak terlalu menuntut banyak darinya. Aku bukan istrinya, bukan kekasihnya. Aku butuh bantuan Bibi. Katakan, aku butuh tanda tangan persetujuan dari keluarga Bi, biar bisa diambil tindakan. Sebenarnya beberapa minggu lalu, aku sudah ingin melakukannya. Aku pikir tidak salah memberitahu Leon. Ternyata dia juga menolak. Jovita mengambil kertas dari tasnya dan meminta Bu Atin menandatanganinya. Wanita parubaya itu menangis dan menolak melakukannya. Aku masih ingin dia tetap hidup, Hara. Bi, itu akan berat untukku tanpa dukungan Leon. Dokter sebenarnya memintaku bicara pada keluarga untuk mengambil keputusan. Ini tidak mungkin. Leon tidak mungkin menolak anaknya. Pasti ada kesalahpahaman. Aku harus melakukan sesuatu. Bu Atin membatin. Lalu Bu Atin batuk-batuk hebat dan kejang-kejang. Tolong, air hangat. Air hangat. Jovita bergegas ke dapur. Dengan cepat, wanita cerdik itu menyembunyikan tas ransel Jovita dan ponsel. Lalu memanggil anak buah Leon untuk menahannya. Iwan yang saat itu sedang istirahat ikut berlari. Ada apa, Bi? Shh. Tahan, Non Hara. Tahan. Dia melarikan diri dari villa. Mendengar langkah kaki Jovita datang, Iwan dan dua orang bersembunyi di balik pintu. Bi, ini. Bibi tidak apa-apa.
Tidak apa-apa, Non. Ia memberi kode tangan ke belakang meminta Iwan menangkap Jovita. Maaf, Non. Bos meminta kami membawamu. Kak Iwan tidak apa-apa. Saat ia ingin ditangkap, Jovita malah mengkhawatirkan kesehatan Iwan. Tidak apa-apa, Non. Tapi maaf, kami akan menahanmu. Jangan, Kak. Biarkan aku pergi. Pelan-pelan, Non. Hamil, ujar Bu Atin. Hah? Kedua lelaki yang memegang Jovita langsung melepaskan tangannya dengan hati-hati. Nonhara hamil. Wajah Iwan sumringah. Terlihat sangat ia senang. Apa bos sudah tahu? Dia tidak mau. Tidak mungkin. Ucap Iwan masih sumringah. Bos pasti senang, Nonhara. Bu Atin memberi kode pada Iwan. Kalau begitu, maaf ya Nona. Kalian berdua saya kurung dalam kamar ini. Sampai bos kita datang. Ujar Iwan tertawa ngakak. Bu Atin menahan tawa saat mereka berdua dikunci dalam kamar. Kak Iwan, kok jadi begini? Bibi tolong bilangin Kak Iwan. Bu Atin pura-pura batuk parah dan memilih pura-pura tidur. Ia yakin kalau Leon belum tahu tentang kehamilan Hara. Aku yakin Leon akan senang dengan kehamilanmu, Nona. Iwan saja senang luar biasa, apalagi Leon. Ia melirik Jovita. Ia juga merebahkan tubuhnya di samping Bu Atin, lalu tidur.